Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Qori Al-Furqon, bersekolah di SMP Darul Qolam, Desa Sekapuk, Ujung Pangkah, Kabupaten Gresik. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan kita nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesehatan, sehingga kita dapat berkumpul dengan keadaan baik pada hari ini. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, para sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kultum tentang penyebaran agama Islam. Islam adalah agama yang membawa kedamaian, yang mengajarkan kita kasih sayang, akhlak, kemuliaan, dan keadilan. Islam tidak hadir untuk merusak, tapi Islam datang untuk mengubah perilaku akhlak manusia. Penyebaran Islam dimulai di kota Mekah ketika Rasulullah SAW mendapatkan wahyu pertamanya di Gua Hira. Wahyu tersebut menjadi awal dari misi besarnya untuk membawa risalah kepada semua orang. Pada tahap awal, dakwah dilakukan secara sembunyi-sembunyi, kurang lebih 3 tahun. Nabi mengajak para keluarga, sahabat terdekatnya untuk memeluk agama Islam. Dan setelah itu Nabi pun mendapat perintah untuk melakukan penyebaran atau berdakwah secara terang-terangan. Setelah menerima penyampaian untuk melaksanakan dakwah secara terang-terangan, namun masyarakat tidak banyak yang menerimanya. Bahkan semuanya mencaci dan melempari Rasulullah, dan para sahabat pun disiksa. Meski demikian, Rasulullah tidak pernah membalas keburukan dengan keburukan. Beliau tetap sabar untuk menyampaikan dakwah. Ini adalah pelajaran pertama bagi kita untuk melaksanakan dakwah itu harus dengan penuh kesabaran. Karena tekanan berat di kota Mekah, Allah pun memerintahkan Rasulullah dan para sahabat untuk berhijrah ke kota Madinah. Peristiwa hijrah ini bukan sekedar perpindahan tempat, tetapi peristiwa hijrah ini juga menjadi pembentukan awal masyarakat yang kuat di kota Madinah. Di Madinah, Rasulullah membangun masjid sebagai tempat pendidikan dan ibadah, dan Rasulullah mempersatukan kaum muhajirin dan ansor, serta menyusun piagam dasar Madinah sebagai masyarakat yang toleran dan penuh kedamaian. Hadirin sekalian, penyebaran Islam memulai meluas ke berbagai wilayah, dan tentunya dengan cara yang berbeda-beda, seperti halnya perdagangan atau biasanya dengan melakukan perjalanan. Islam berkembang pesat karena ajarannya yang mudah, damai, dan mudah juga untuk dipahami. Serta karena kejujuran para pedagang muslim, banyak orang yang memeluk Islam. Islam kemudian menyebar ke seluruh wilayah seperti Afrika, Eropa, Asia, dan Islam pun menyebar ke Nusantara melalui jalur perdagangan dan dakwah para ulama. Salah satu tokoh penyebar Islam di tanah Jawa adalah Sunan Kalijaga. Beliau menyebarkan Islam dengan mempersatukannya dengan kesenian dan budaya yang biasanya itu seperti halnya wayang kulit dan lain-lain. Pendekatan yang bijaksana dan penuh toleransi inilah yang membuat masyarakat setempat menerima Islam dengan damai dan juga baik. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, dari beberapa penyebaran Islam ada pelajaran yang dapat kita ambil. Pertama, dakwah harus dilakukan dengan hikmah. Allah memerintahkan kita untuk menyampaikan suatu pesan dengan baik dan kebijaksanaan. Kedua, kunci keberhasilan Rasulullah menyebarkan adalah dengan cara akhlak. Kedua, akhlak adalah kunci keberhasilan dakwah.
Rasulullah mendapatkan gelar Al-Amin karena dia berdakwah dengan kejujuran. Bahkan sebelum diangkat menjadi nabi, kejujuran dan akhlak beliaulah yang membuat banyak orang tertarik kepada Islam. Ketiga, Islam tidak pernah melakukan pemaksaan. Islam memberikan kebebasan dan keyakinan sendiri kepada semua orang yang ingin memeluk kepercayaan mereka masing-masing. Sebagai generasi muda, kita juga memiliki peran untuk menyebarkan agama Islam di zaman modern ini. Dakwah bisa dilakukan melalui media sosial, prestasi, atau seperti halnya di sekolah. Jika kita rajin belajar, menghormati guru, tidak memilih-milih teman, atau tidak pernah membantah orang tua, itu juga termasuk dakwah dalam kehidupan sehari-hari. Orang lain akan melihat bahwa ajaran Islam adalah ajaran yang membawa kebaikan. Mari kita jadikan penyebaran Islam ini sebagai motivasi diri. Jangan sampai kita hanya bangga kepada sejarah dan tidak meneladani perjuangan Rasulullah dan para sahabat. Semoga kita termasuk umat yang menjaga agama Islam, mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari dan menyebarkannya dengan kedamaian dan kasih sayang. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah memberikan kita kekuatan dan menjadikan kita generasi Islam dan berakhlak lebih baik. Sekian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.